Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah pagi ini kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi catatan kebaikan kita dan sekaligus menjadi awal dari kebaikan kita di hari ini. InsyaAllah pagi ini kita sudah mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan. Sudah sholat sunnah fajar, sudah sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita ikuti iktikaf atau kajian. InsyaAllah nanti ditutup dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Sudah banyak yang dapat kita lakukan, dapat kita raih. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Insyaallah kita selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Urutan-urutan atau kaifiyah tata cara salat beraneka ragam yang tentu kita harus mengetahui cara-caranya, ya, walaupun kadang mungkin ada yang belum pernah kita lakukan, tapi minimal kita sudah tahu cara-cara melaksanakan sholat, ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah gitu. Karena memang ya sholat ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah Allah yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kaifiyahnya, tata caranya, bagaimana mengerjakannya harus kita tahu kan itu. Berbeda-beda kalau sholat Id yang banyak takbirnya, ya. Setiap rakaat ada Allahu Akbar kan itu. Kemudian kalau sholat jenazah nggak ada sujud, nggak ada ruku kan itu. Khawatir yang belum pernah melihat mengikuti sholat jenazah, tiba-tiba alumni Hidayatullah gitu ya, pindah tempat ke tempat yang jauh di sana, kemudian dilihat pakai peci haji gitu, suruh imam sholat jenazah, bingung, belum tahu caranya, belum pernah ikut-ikutan sholat jenazah gitu, tiba-tiba kayak sholat wajib, ya, selesai waladhdallin, baca surat, ruku kan itu. Ya, aneh kan itu. Kenapa belum pernah kan itu? Atau kalau sholat istisqa gitu, caranya bagaimana? Sholat kusuf kan, yang ada setiap rakaat ada 2 ruku kan itu. Nah, kalau itu nggak tahu caranya, ya walaupun jarang kita lakukan, tapi minimal harus tahu, harus begini caranya kan itu. Termasuk yang banyak gerak adalah sholat khauf, ya, banyak gerak sambil ngadepin musuh, muter kemana-mana itu banyak gerak kan itu. Kadang-kadang sholat safar saja masih, ya, satu rombongan, satu bis masih banyak ikhtilaf, ini jamak,
ini enggak, ini kosor, ini enggak, kan itu. Malah ada yang enggak sholat, kan itu ya. Jadi dikiranya udah jalan-jalan itu aman dong kan, nanti sholatnya dikumpulin di rumah, kan itu. Padahal ada aturannya, begini cara sholat safar, kan itu. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan urusan ibadah kita itu memang harus kita betul-betul pahami, kan itu. Artinya ilmu untuk ibadah itu harus betul-betul kita pahami agar ibadah yang merupakan kewajiban kita itu adalah harus betul-betul kita tahu cara pelaksanaannya, bagaimana kafiyah tata caranya, kan. Sehingga ya walaupun kadang-kadang ada bukunya bisa kita baca, tapi kalau kaifiyah praktek itu memang kadang-kadang bingung, kan itu. Apalagi yang belum pernah kita lakukan, belum pernah umroh, belum pernah haji, terus mandiri para jali gitu ya. Mandiri, enggak gabung sama pembimbing, sampai sana bingung, kan, dari mana masuknya, dari mana mulainya, datang ke masjid itu lewat mana, kan itu bingung, kan. Walaupun ada bis juga turun di terminal itu pelangklong ke sana apa ke sana, kan itu. Jadi harusnya memang sebelum ibadah itu kita lakukan, yang pertama adalah al ilmu dulu, kan. Jadi al ilmu qoblal amal, ilmu itu sebelum pekerjaannya gitu, sebelum ibadah, sebelum melakukan kita harus tahu dulu. Jadi al ilmu qoblal amal, jadi kita pelajari dulu baru kita lakukan, kan itu. Seperti di bab sholat kusuf, kalau di sini dikatakan yang sudah saya ke kemarin, an Aisyata anna qalat khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi faqama fa atala al-qiyama thumma raka'a fa atala ar-ruku'a thumma qama fa atala al-qiyama wa huwa duna al-qiyamil awwal thumma raka'a fa atala ar-ruku'a wa duna ruku'il awwal thumma sajada fa atala sujuda thumma fa'ala raq'ati tsaniyah mithlu dhalik thumma ansarafa wa qad injalatis syamsu fa ataban nas fa hamidallahu wa asna alaihi thumma qala inna syamsa wal qamara ayatain min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ratum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu wastaghfiru. Di hadis ini dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, maka Rasulullah salat mengimami jamaahnya, mengimami umatnya, kan itu. Jadi faqama fa tala al-qiyamah, maka Rasulullah berdiri dan Rasulullah melamakan, memanjangkan berdirinya. Jadi kalau di sini dilihat dari hadis ini, ketika terjadi gerhana matahari gitu, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasalla, langsung Rasulullah salat, ya, mengimami jamaahnya, sahabatnya. Gitu. Kalau lihat di hadis ini bahwa Rasulullah itu selalu memiliki dawam al wudu, selalu dalam kondisi punya wudu, sehingga begitu terjadi gerhana langsung, ya, fasalla, langsung salat, kan itu. Jadi enggak kemudian ke kamar mandi dulu, wudu dulu, kan itu. Langsung sholat. Jadi dilihat dari syarahnya bahwa Rasulullah itu selalu dalam kondisi punya wudu, kan itu. Sehingga begitu terjadi gerhana enggak harus langsung Rasulullah sholat gitu. Faqama fatalal qiyam, Rasulullah berdiri mengimaminya, fatalal qiyam, dan memperpanjang, melamakan berdirinya. Summa raka'a fa atala ruku'a, kemudian Rasulullah ruku dan juga melamakan rukunya, kan itu. Jadi lamanya berdiri itu ukurannya adalah berdiri pertama itu ukurannya surat Al-Baqarah selesai, para jali. Pirang halaman Ibu? Surat Al-Baqarah itu juz pertama alif lam mim 10 lembar, 20 halaman. Juz 2 saya kulus sufaha 10 lembar 20 halaman.
itu sudah 40 halaman. Ditambah juz ketiga Tilkar Rusul itu kurang lebih separuh juz itu ya. Berarti kurang lebih sekitar berapa 40-50 halaman lah. Itu berdiri pertama gitu ya. Bukan rakaat, masih berdiri pertama gitu. Kemudian setelah selesai Al-Baqarah ya ruku dan dari ruku bangun lagi, sami Allah liman hamidah, berdiri lagi, Fatihah lagi, baca surat lagi. Ukuran lamanya surat Al-Imran. Pirang ayat ya, pirang halaman ya, Al-Imran kan itu. Jadi dalam sekali berdiri itu adalah bacaannya pertama seukuran surat Al-Baqarah, kemudian ruku, bangun lagi, berdiri lagi kan itu. Kemudian baca surat lagi, Al-Fatihah surat lagi, kemudian surat yang kedua ini ukuran surat Al-Imran kan itu ya. Jadi mungkin kalau dihitung jam itu, kalau dihitung jam kayaknya satu rakaat itu para jali 1 jam kayaknya. Al-Baqarah selesai, ruku, kemudian bangun lagi, Fatihah lagi, surat lagi, Al-Imran selesai, baru ruku itu ya. Kemudian sujud itu pertama kan itu. Di sini katakan berdirinya lama, rukunya lama. Summa qama, kemudian dari ruku lama itu berdiri lagi, fatalal qiyamah, maka berdiri lagi, lama lagi kan itu. Wa huwa dunal qiyamil awal, dan ini masih kurang dari berdiri yang pertama, dikurangi. Kalau yang pertama tadi lama gitu kan ya, baru bangun sami Allah liman hamidah, baca lagi, surat lagi kan itu. Kemudian berdiri yang kedua dunal qiyamil awal, kurang dari berdiri yang pertama. Jadi rakaat keduanya dikurangi berdirinya kan itu. Mungkin bacanya agak lebih pendek kan itu, supaya lebih kurang dari berdiri yang pertama. Summa raka, kemudian ruku dan memanjangkan rukunya, tapi lebih kurang, lebih rendah dari ruku yang pertama. Jadi dikurangi kan itu. Kemudian summa sajada, kemudian setelah sujud, fatalas sujuda, dan dilamakan sujudnya. Jadi berdiri lama ya, yang pertama tuh ukuran Al-Baqarah selesai, ruku, berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku baca suratnya ukuran Al-Imran, ruku lagi, lama lagi kan itu. Kemudian ya baru sujud, fatalas sujuda, dan Rasulullah melamakan sujudnya kan itu. Mungkin ya kalau diterapkan seperti ini kayaknya apa ya, terasa banget kan itu. Wong sujud yang biasa aja kita sudah ada yang lirik ngangkat kepala belum bangun kan itu. Jadi fatalah sujudah, termasuk sujudnya pun juga dilamain kan, terus saja itu. Jadi makmum itu kalau belum kedengaran suara imam bangun dari sujud, Allahu Akbar, jadi terus saja tungguin kan itu. Berapa ukuran lamanya? Ukuran baca tasbihnya itu 100 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, kita kadang 3 kali itu kebut gitu ya. Ini dibaca pelan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu dibaca 100 kali dalam sujud pertama gitu kan. Kemudian bangun dari sujud pertama, ada duduk tumakninah, sujud lagi, bacaannya berkurang dari sujud yang pertama. Itu baru rakaat pertama gitu ya. Kemudian rakaat kedua sama, cuma rakaat kedua berkurang dari rakaat pertama, jadi dikurangi gerakannya. Ya seperti kalau kita sholat wajib, kalau rakaat pertama bacaannya panjang. Kenapa? Sambil menunggu jamaah yang masih di jalan, yang masih di tempat wudhu kan, sehingga rakaat pertama itu bacaannya lama kan itu. Baru rakaat kedua dipendekin kan itu. Jadi
rakaat pertama itu dilamain menunggu, ya memberi kesempatan bagi yang masih ada di jalan, bagi yang mungkin masih di kamar mandi, masih butuh, sehingga bisa bareng-bareng melaksanakan sholat berjamaah kan itu. Setelah selesai, sumang sorofa, kemudian Rasulullah selesai dari sholatnya, wa qadin jalatis syamsu, dan matahari sudah sempurna kembali dan sudah selesai dari gerhananya kan itu. Fataban nas, maka Rasulullah berkhutbah, wa asna alaihi, dan hamidallah, senari Rasulullah kemudian muji Allah. Tsumma qala inna syamsa wal qamara ayatain min ayatillah la khasifani li mautihatin wa li hayati. Kemudian Rasulullah menyampaikan dalam khutbahnya bahwa matahari, bulan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Lain khasifani li mauti ahadin wa li hayati, tidak terjadi gerhana karena wafatnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Jadi tidak ada kaitan dengan kegagalan seseorang atau keberuntungan seseorang atau dengan meninggalnya seseorang. Jadi nggak ada kaitannya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah kan itu. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat gerhana baik bulan ataupun matahari, fad'ullah, maka kita diperintah untuk memperbanyak doa pada Allah. Doa selamat, doa jauhkan dari bilahi, dari berbagai anak, itu adalah perbanyak doa kan itu. Kenapa? Kalau kita melihat makhluk Allah yang taat, selama ini tunduk pada Allah, tidak pernah maksiat, matahari terus setiap hari terbit gitu, seharian kan itu terjadi gerhana kan itu. Apakah itu merupakan ujian dari Allah atau merupakan azab dari Allah? Maka kita sebagai hamba Allah, fad'ullah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga kejadian gerhana ini tidak mengakibatkan apapun kan itu. Walaupun ada orang-orang yang mengira-ngira, yang membaca-baca nanti ada terjadi begini, jadi begini kan itu. Kalau gerhana terjadi pada hari ini akan terjadi pemimpin yang bagaimana kan itu. Maka fad'ullah, minta selamat, berdoa minta diselamatkan. Kemudian wastagfirullah, dan juga banyak-banyak istighfar pada Allah. Ya, matahari saja, bulan yang taat pada Allah setiap saatnya sudah diuji oleh Allah. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang mungkin antara baik dan buruk itu mungkin masih banyak kejahatan kita kan itu. Sehat kita dengan sakit kita mungkin banyak sehatnya, tapi kalau dilihat dari amal ibadahnya kan itu sangat-sangat jauh dari nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur kan itu. Maka diperintahkan fastaghfirullah, perbanyak istighfar kan itu. Jadi ditambah dengan wakabbiru, bertakbirlah, banyak takbir, membesarkan Allah, Allah maha besar kan itu. Artinya kejadian ini sudah menjadi kekuasaan Allah dan Allah maha segala-galanya, sehingga kita harus banyak takbir Allahu Akbar. Cuma kadang-kadang jangan di pengeras suara. Masalahnya begitu terjadi gerhana, ada yang azan, ya, ada yang takbiran gitu ya. Jadi membuat orang kaget, ada apa kan itu? Kok di sebelah sana, di masjid sana ada yang lagi takbiran, kayak lebaran kayak itu. Ada yang azan gitu di waktu-waktu yang belum waktu sholat gitu. Jadi nggak zuhur, nggak asar, kok ada orang azan kan itu. Jadi ya cukup kita berkumpul, diundang dengan undangan pengumuman bahwa sekarang terjadi gerhana, kita kumpul untuk melaksanakan sholat. Tapi sebelumnya kita banyak berdoa, banyak istighfar, banyak takbir kan itu. Baru ditambah wasollu, dan sholatlah. Seperti tadi sholatnya 2 rakaat itu ya. Setiap rakaatnya 2 kali ruku kan itu. Setiap 1 rakaatnya 2 ruku, dan setiap berdiri itu adalah berdirinya lama. Ukurannya Al-Baqarah, Al-Imran kan itu, bacaannya kan itu. Jadi 2 rakaat dengan 2 ruku dan 4 sujud. Wasallu, dan sholatlah. Setelah sholat ditambah dengan watasoddaqu, dengan banyak bersedekah kan itu.
Jadi kenapa harus bersedekah? Karena sedekah itu bisa mencegah bilai, bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan bisa mendatangkan berbagai kemudahan. Maka dianjurkan setelah kita berdoa, istighfar, bertakbir, sholat, baru kemudian tasodaku. Jadi kenapa ini diperbanyak? Ya sambil nunggu proses pemulihan matahari ketika terjadi gerhana. Jadi doa, takbir, istighfar, sholat dengan cara tadi yang lama, mungkin bisa 1 jam sholatnya akan itu. Baru setelah sholat ditambah watasodaku, dan bersedekahlah. Bisa jadi kalau di tempat-tempat yang ini sedekahnya ngumpul. Jadi di masjid itu setelah sholat gerhana pada bawa makanan gitu. Walaupun ngopi bareng, ngeteh bareng kan itu, tapi itu sedekah kan itu. Atau mungkin sedekahnya ya mungkin kita bagi-bagi nasi bungkus, bagi apa kan itu. Pokoknya ada watasodaku. Kenapa? Karena sedekah ini bisa mencegah bilai, as-sadaqatu tadfa'ul bala, atau juga sedekah ini memudahkan segala urusan kita kan itu, memberikan berbagai kebaikan-kebaikan. Allah mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, tadi yang dibaca oleh Ar-Rajali di rakaat kedua gitu ya. Fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi sedekah gitu, wattaqa, dan bertakwa pada Allah dalam sedekahnya, kemudian wasaddaqa bil husna, ya, dan membenarkan atas imbalan dari Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan berbagai kemudahan. Jadi ketika terjadi gerhana ya, dan juga mungkin dengan bencana-bencana yang lain kan itu, kejadian-kejadian yang lain apapun, maka kita perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Istighfar itu juga kita dalam rangka pengampunan dosa-dosa kita, sementara sedekah juga dalam rangka kita menjauhkan kita dari bilai dan juga memberikan berbagai kemudahan-kemudahan. Dan ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau tadi lil yusra, kalau yang kedua lil usra. Jangan kebalik-kebalik gitu ya. Jadi yang pertama lil yusra, yang kedua lil usra. Fasanu yassiruhu lil yusra, itu yang pertama. Yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ya. Kadang-kadang fasanu yassiruhunya kebolak-balik, fasanuya, fasayunas, fasanuya kan itu. Jadi kebolak-balik. Jadi lil yusra dulu baru lil usra. Barang siapa yang bakhil, tidak bersedekah kan itu, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan tentang balasan dari Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memberikan berbagai macam kesulitan kan itu ya. Jadi ketika kita melihat kejadian-kejadian, maka kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim kan itu ya. Mungkin itu kejadian akibat dosa atau akibat apa, ada bencana, ada musibah kan itu. Jadi kita selain kita istighfar, karena istighfar juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau di dalam surat Nuh Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Al-ayah. Allah mengatakan istaghfiru rabbakum, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, Allah maha pengampun. Innahu kana ghaffara, Allah maha pengampun. Dengan istighfar itu yursilis samaa alaikum midrar, Allah menurunkan hujan dan Allah menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan. Wa amdadnakum bi amwalin wa bani, dan Allah akan memberikan kalian
dengan harta benda dan anak-anak dari istighfar kan itu. Belum ditambah dengan watasaddaqu dan bersedekah kan itu. Sehingga di hadis ini dikatakan lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui kan itu. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, maka kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran, dan akan banyak menangis. Jadi kalau kita melihat ya apa dosa-dosa yang kita lakukan gitu, kemudian terjadi sesuatu, jadi kita akan banyak bersedih gitu ya, dan sedikit tertawa. La dhahiktum qalilan, akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Kenapa? Setelah melihat kehidupan kita sudah sekian lama, dikasih panjang umur, sehat sekian bulan, sekian tahun kan itu. Kemudian kita melihat dosa-dosa yang kita lakukan kan itu, maka kita akan menangis. Dan ketika kita melihat ujian-ujian apa sangat kuatnya azab Allah itu, bahwa Allah itu syadidul iqab, sangat menyiksa hambanya bagi yang berdosa kan itu. Seandainya dosa-dosa kita tidak ampuni oleh Allah, maka kita ketika itu kita harus la dhahiktum qalilan, sedikit senang-senang, dan lebih banyak kita sedih melihat membaca diri sendiri tentang dosa yang kita lakukan, meninggalkan kewajiban, melakukan larangan Allah, yang diwajibkan tidak dilakukan, tidak diamalkan, yang dilarang malah dilakukan. Jadi dosanya numpuk, dosa meninggalkan kewajiban ditambah dosa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah kan itu. Kalau kita tahu menguji, membaca apa yang kita lakukan dari kebaikan, kemurahan Allah, Allah memberikan berbagai rezeki, ya berbagai nikmat, kehidupan kita begitu indah kan itu. Tapi mana bukti syukur kita kepada Allah? Begitu Allah menguji kepada kita dengan ujian-ujian yang justru kadang-kadang memberatkan kita harus banyak bersedih kan itu. Terus menguji, mengkaji perilaku kita kan itu. Selama ini ngapain kan itu. Begitu ada ujian dari Allah kan itu ya, baru mikir bala dhahiktum qalila, jadi tertawa sedikit, senang sedikit, dan lebih banyak menangisnya. Sehingga kalau kita melihat nikmat-nikmat Allah kan itu ya, dan kita kurang bersyukur pada Allah, harusnya kita begitu terjadi gerhana matahari, gerhana bulan kan itu, iya kita ini banyak nikmat dari Allah yang kadang-kadang ya kurang bersyukur pada Allah. Begitu ada ujian yang menimpa matahari, terjadi gerhana, kita mikir seandainya Allah menguji kita seperti itu kan itu ya, maka kita harus banyak bersedih kan itu, dan sedikit tertawa. Selama ini kita senang terus kemana-mana menikmati nikmat dari Allah, sementara syukurnya kurang kan itu. Maka Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi Allah mengatakan di surat Al-Insan ya, Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, kami berikan arahan, petunjuk kepada manusia itu imma syakiran, ada kalanya bersyukur pada Allah, wa imma kafura, ada kalanya kufur, ingkar pada Allah. Jadi hanya ada dua, bersyukur banyak ibadah, kufur ya banyak mengingkari perintah-perintah Allah, justru banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa kan. Dan Allah sudah menjelaskan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalau wa sa'ira. Jadi setelah Allah memberikan dua pilihan, mau bersyukur silakan, mau kufur silakan, ada dua jalan. Tapi Allah menjelaskan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalau wa sa'ira. Kata Allah, sudah kami siapkan bagi orang-orang yang kafir
salasila, rantai, wa aglalan, belenggu, wa sa'ira, dan neraka sa'ir. Dirantai, dibelenggu, dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Itu sudah kami siapkan untuk orang yang memilih jalan kufur. Nah, ketika kita melihat terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kan itu ya, yang setiap hari taat pada Allah, terus setiap hari melaksanakan perintah Allah, pagi sudah terbit sampai sore, kan itu memberikan kenyamanan, keindahan bagi kehidupan manusia, makhluk Allah yang lain, kan. Sementara kita yang dikasih nikmat sehat sekian tahun, itu ya, begitu kita kurang bersyukur pada Allah, ada perintah Allah banyak tidak dilakukan, ada larangan Allah sering kita melakukannya, maka kita mikirkan itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, lau ta'lamuna, kalau kamu mengetahui tentang azab Allah begitu sangat pedih, dan kalau kamu tentang nikmat Allah begitu banyak yang kita dapatkan, yang kita rasakan, la dhahiktum qalilan, harusnya kita banyak mikir, banyak bersedih, kan itu. Wala bakaitum katsiran, dan kita banyak menangis, kan itu. Kenapa? Ternyata kita selama ini diberi nikmat oleh Allah, berbagai nikmat kita kurang bersyukur, kan itu. Dan Allah sudah mengatakan memang dikasihnya dua jalan, imma syakiron wa imma kafura. Mau bersyukur atau mau kufur silahkan, kan. Tapi ingat, setiap perbuatan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan walahadainahun najdain, wahadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepada manusia itu dua arah, dua jalan, baik buruk, kan itu. Kita setiap hari, setiap sholat selalu mohon pada Allah. Setelah kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta pertolongan, apa pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, arahkan kami ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, kan itu. Setiap hari minimal berapa kali, Pak? Setiap hari kita setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditambah dengan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami, arahkan kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Minimal sehari semalam 17 kali. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, 3, 4, subuh 2, kan itu. Itu sudah 17 kali, kan itu. Ditambah dengan sunnah-sunnah, ya kayaknya 30-an memasuk itu seharian itu. Minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, kan itu. Jadi tunjukkan, sudah ditunjukkan Allah ini yang baik, ini yang buruk. Kita baca dengan pikiran, oh ini baik, ini buruk, kan itu. Tapi kadang-kadang bersyukurnya, kan itu. Setelah kita mengetahui bahwa kita mendapat kebaikan, tapi kurang bersyukur, kan itu. Jadi dikatakan huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Jadi dengan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, itu dikatakan yukhawwifullahu ibadahu. Jadi Allah innama yukhawwifullahu li ibadi. Jadi Allah memberikan rasa takut dengan terjadinya gerhana itu. Jadi takut kalau semacam itu, ujian itu menimpa kepada kita. Jadi Allah dengan gerhana itu agar membuat manusia itu merasa takut dengan apa yang terjadi dengan gerhana. Kalau itu terjadi di diri kita, di badan kita seperti apa, na'udzubillah, maka dikatakan banyak istighfar, banyak berdoa, harus sholat, dan kemudian banyak bersedekah. Kan kenapa? As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu mencegah bilai, ditambah dengan bahwa sedekah itu mempermudah segala urusan kita. Jadi fasanu yassiruhu lil yusra, kan itu. Kemudian babut ta'awudz min azabil qabri fil kusuf, bab mohon perlindungan pada Allah dari azab kubur fil kusufi, ketika terjadi gerhana. Jadi banyak yang kita minta, yang diperbanyak adalah minta perlindungan. Jadi mohon dijauhkan. Jadi ketika terjadi gerhana, ya kita mohon perlindungan, dijauhkan dari hal yang tidak baik, kan itu.
Jadi kalau kita ada hujan, ya nikmat Allahumma sayyiban nafi'an gitu ya. Tapi kalau kita melihat hujan itu lebih banyak, ya sampai sehari semalam terus saja gitu kan, doanya ganti, Allahumma hawil halaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini ada sekitar kita, di bawah gitu ya, wala alaina, dan jangan ada di atas kita. Banjir, ketutup, kerendam kalau di atas kita kan itu, sehingga terjadi banjir kan itu. Kenapa? Karena sudah Allah memberikan hujan lama banyak kan itu, sehingga menjadi banjir. Maka doanya hawil hawalaina wala alaina kan itu. Ketika terjadi hembusan-hembusan angin yang begitu kencang kan itu, kita juga berdoa, ya Allah, aku mohon perlindungan dari angin ini kan itu. Sehingga ketika terjadi gerhana pun ada at-ta'awudz min adzabil qabri, kita berperlindungan pada Allah dari azab kubur kan itu. Jadi tidak hanya apa yang terjadi di dunia saja di masa hidup, bahkan apa yang akan ada dalam kubur juga kita mohon perlindungan pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah jauhkan kami dari azab kubur kan itu. Walaupun memang ya kita belum tahu seperti apa, tapi kita sudah harus mohon perlindungan. Dalam masjid dikatakan Ana Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Yahudiyah jad tas'aluha faqala a'adzakallah min adzabil qabri. Fasal Aisyah Rasulullah sallam ayu'adzibun nasa fi kuburihim, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'idzan billah min dalik. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallam, ma'adakallah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu'adzibun nasa fi kuburihim, apakah manusia itu diadab dalam kuburnya? Rasulullah menjawab, a'adakallahu min dalik, mohonlah perlindungan dari itu kepada Allah. Jadi ya maksudnya mau jawab iya, tapi jawabannya mohonlah perlindungan pada Allah dari adab kubur itu. Maksudnya ada adab kubur itu kan itu, karena kubur itu ya hanya ada dua hal. Ada kalanya raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman surga, nyaman, indah daripada rumah kita di dunia, lebih nyaman di kubur kan itu. Atau masuk terjadi hufratan min hufarin nar, terjadi merupakan jurang api neraka, lebih sakit daripada sakitnya hidup kita di dunia kan itu. Jadi ketika ada seorang yang bertanya tentang apakah di alam kubur itu ada azab, Rasulullah menjawabnya, mohonlah perlindungan dari itu kan itu. Jadi maksudnya ada, tapi kita harus selalu ya apapun kita dimanapun selalu kita mohon pada Allah, jauhkan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar kan itu. Kaitannya dengan gerhana matahari, gerhana bulan kan itu ya. Jadi kalau bulan matahari saja bisa terjadi semacam itu kan itu, ujian dari Allah, bagaimana dengan kita yang banyak dosa di muka bumi ini kan itu ya. Jadi kita takut baik azab di dalam kubur ya, atau juga azab nanti di neraka. Karena azab di kubur itu setelah kita masuk alam kubur, disitulah ada na'imal qabri wa adzabah, kita akan merasakan enaknya di alam kubur dan juga sakitnya azab kubur kan itu. Azab neraka nanti setelah terjadi yaumil qiyamah, semua bangkit dari kuburnya baru akan merasakan na'imal jannah, indahnya surga, dan juga sakitnya di neraka kan itu. Jadi tetap kita dalam kehidupan ini selalu mohon pada Allah dan dijauhkan dari azab kubur dan azab neraka. Dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar kan itu. Jadi kalau kita mengantarkan jenazah sampai kubur itu, kita melihat meletakkan jenazah di kubur itu, kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya begitu ya kan itu ya. Rumah begitu besarnya yang ditempati waktu hidup, begitu meninggal ternyata dikasih rumahnya segitu kan itu. Tapi
ya kita harus yakin ya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa alam kubur itu, kuburan itu bisa jadi menjadi taman surga, ya bukan taman-taman yang ada di muka bumi kan itu ya. Walaupun begitu baik indahnya, itu adalah taman surga. Jadi berbagai macam keindahan, makanan, minuman, buah-buahan dikirimkan itu menjadi taman surga kan itu. Tapi sebaliknya, kalau menjadi kuburan itu menjadi lebih sempit, lebih sakit daripada yang ditempati di dunia kan itu. Jadi menjadi hufratan hufarin niran, menjadi jurang neraka, sehingga apapun azab neraka itu sudah mulai diuji, dicoba ketika baru di alam kubur kan itu. Dan itu lama sampai yaumil qiyamah kan itu. Maka setiap saat kita bahkan di dalam sholat pun harus masuk perlindungan itu. Jadi kalau kita baca tahiyat akhir setelah fil alamina innaka hamidum majid, ditambahi doa perlindungan azab kubur, azab neraka. Sering itu dibaca. Iya, Pak Mul, sering dibaca. Allah, setelah kita baca sholawat fil alamina innaka hamidum majid, kemudian ditambahi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Terusnya apa? Wa min fitnatil mahya wal masih dajjal. Itu ditambahi dalam sholat kita, sholat wajib. Kenapa? Karena kalau kita melihat begitu dahsyatnya azab kubur kan itu, maka kita ya selalu berlindung pada Allah, jauhkan dari azab kubur, jauhkan dari azab neraka kan itu. Jadi azab kubur dulu, karena memang prosesnya di alam kubur dulu kan itu, baru nanti setelah yaumil qiyamah proses azabin nar kan itu. Maka yang kita harapkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi perlindungan azab kubur, azab neraka terus kita minta pada Allah, dan juga kita minta kebaikan dari Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohon ridhamu dan surgamu kan itu. Jadi selain kita minta ridho dan surga Allah, juga kita minta dijauhkan dari azab kubur dan azab neraka. Walaupun kalau ini sudah diterima, sudah diberikan oleh Allah, yang satu enggak kan itu. Jadi kita minta kebaikan dan minta dijauhkan dari kejahatan kan itu. Walaupun kebaikan sudah dikasih, kejahatan berarti enggak ada, tapi dua-duanya diminta jauhkan dari azab kubur, dan kita minta ya surga kan itu. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi doa itu disambung, mohon ridho dan surga, dan mohon dijauhkan dari murkamu dan azabmu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan neraka kan itu. Dan itu dilantunkan, diucapkan setiap kita ada kejadian apapun gitu ya. Walaupun ketika ada angin dirasakan memang segar, tapi begitu agak banyak anginnya ya sudah menumbangkan pohon, atap rumah pada terbang. Kita doanya, ya Allah jauhkan dari hal ini kan. Jadi a'udzubika min jadi ada kejadian kan ya. Kemudian hadis berikutnya, bab sholatul kusufi jama'atan, bab sholat kusuf gerhana dengan berjamaah. Jadi ya tanpa ada azan, tanpa ada qomat, cukup pengumuman bahwa para warga setempat pada saat ini sedang terjadi gerhana, atau mungkin sudah ada aba-aba dari kemarin di kalender sudah ada keterangan bahwa tanggal sekian dan terjadi gerhana. Kalau memang itu terjadi, kita tinggal pengumuman, undang masyarakat baik laki perempuan diundang untuk bareng-bareng melaksanakan sholat gerhana jamaatan dengan berjamaah. Jadi ya tinggal makmum menjadi mustami', menjadi pendengar ketika imam baca ayat surat yang begitu panjang. Jadi dengerin Al-Fatihah, setelah kita baca surat ya tinggal kita ngikuti kan itu. Kenapa? Karena kita ini dalam rangka mohon pada Allah jauhkan dari bencana musibah-musibah kan itu yang akan menimpa diri kita kan itu. Cuma kadang-kadang orang berdoa itu setelah setelah kena gitu, setelah ada musibah baru ya Allah selamatkan,
Harusnya doa itu ya sebelum terjadi kan itu, sebelum terjadi. Jadi ya Allah lindungi aku dari ini dari itu kan itu. Jadi sebelum terjadi jangan harus minta, jangan sudah terjadi ya Allah selamatkan sudah kejadian kan itu. Aturan mintanya selamatkan aku dari hal ini sebagainya itu sebelum kan itu. Kalau sudah terjadi baru kita minta pada Allah, ya Allah sembuhkan aku kan itu. Jadi yang namanya minta sehat itu ya sebelum sakit kan itu. Terus dalam sholat juga dibaca wa'afini wa'fu anni gitu ya. Kan dalam sujud di dalam duduk itu kan disampaikan Rabbighfirli warhamni, terus ada wa'afini, itu minta selalu sehat kan itu. Walaupun kita masih sehat kan itu ya. Minta sehat kan. Jangan sampai kita minta sehat sudah jatuh sakit. Artinya begitu sudah ditimpa sakit baru ngomong minta sehat. Mintalah sehat itu terus kan. Begitu sudah banyak dosa baru kita merasa dengan banyak dosanya kita minta jauhkan dari perbuatan dosa kan itu. Jadi kalimat-kalimat perlindungan itu selalu dibaca, lindungi aku dari hal ini kan. Dan kalimat-kalimat kebaikan kita juga mintakan itu. Kadang-kadang doa yang singkat minta segala-galanya, Allahumma innas'aluka salamatan fiddin, minta selamat agamanya. Sebelum masuk dalam jatuh kepada kemusyrikan ya mungkin lupa dan sebagainya, kita mohon pada Allah salamatan fiddin, selamatkan aku dalam agama ini kan itu. Hati kita walaupun kita mungkin jaga jangan sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan, mohon pada Allah sabbit qalbi ala dini, tetapkan hati ini pada agamamu, jangan sampai di suatu saat meleset pindah agama atau ada kemusyrikan kan. Minta sebelum jatuh kepada musibah itu kan itu. Salat berjamaah, salat gerhana secara berjamaah. Wasala Ibnu Abbas lahum, dan beberapa juga salat dengan berjamaah, termasuk wa jama'a Aliun bin Abdullah Ibnu Abbas wasala Ibnu Umar. Semua para sahabat salat gerhana itu dengan cara berjamaah. Jadi Ibnu Abbas, kemudian juga Abdullah bin Abbas, kemudian juga Ibnu Umar kan itu. Semuanya termasuk Ali bin Abi Thalib melaksanakan salat dengan cara berjamaah, salat gerhananya kan itu. Salatnya seperti tadi dikatakan bahwa dengan 2 rakaat, setiap 2 ruku, dan kemudian bacaannya harus yang panjang, ruku dan sujudnya lama kan itu. Dan ini bukan karena kematian seseorang dan bukan seseorang, tapi ini adalah karena merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga di sini harus ada permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga sholatun nisa marrijal, boleh menghadirkan perempuan-perempuan dalam sholat gerhana ini kayak itu, biar sama-sama. Kalau doa itu disampaikan oleh orang banyak gitu ya, kalau sendiri doa, kalau orang banyak apa namanya, serentak kita semua minta gitu ya, itu namanya istighosah namanya. Jadi kalau sendiri doa, kalau sudah kita undang semua orang, kita mau supaya ini itu namanya istighosah kan. Kalau seandainya orang berkumpul sekian ratus ribu orang gitu ya, dan mohon pada Allah, ya itu namanya istighosah. Jadi lebih tajam daripada doa. Kalau doa ya sendiri Allahumma. Tapi kalau begitu kita orang banyak dengan satu tujuan, harapannya satu gitu ya, itu namanya istighosah. Kalau ngadep ke seseorang mah, kalau sendiri mohon-mohon kan ya, mohon Pak minta tolong saya diluluskan, minta tolong Pak saya diterima, itu kan namanya doa, minta tolong gitu. Tapi kalau datanya rombongan orang banyak, apa ada Pak? Banyak datang gitu ya, datang ke pejabat umpamanya, datanglah taruh ke lurah gitu, satu orang datang minta tolong Pak Lurah begini gitu kan, itu ya masih baru doa. Kalau pada Allah doa, kalau pada orang Pak Lurah minta tolong kan itu. Tapi kalau sudah secara pribadi belum dikabulkan kan itu oleh Pak Lurah, kita datang sekelurahan. Parah nih. Nah kan kalau orang banyak kan akhirnya apa? Oke Pak,
akan kita lakukan. Tapi kalau yang datang satu orang doang, apalagi bukan RT bukan RW kan itu. Coba kalau RT yang datang, saya sebagai RT Pak di sana sekian, atau RW Pak. Kalau itu saya sebagai warga. Oh iya nanti kita sampaikan ke Pak RT-nya. Kan begitu doang kan. Itu mohon kan itu. Nah kita mohon pada Allah doa terus ada itu. Namanya juga sendiri tapi kalau begitu banyak semua minta dalam permintaan yang sama gitu ya. Ya kalau sudah digeruduk sama warga gitu kan baru Pak Lurahnya. Iya Pak, ya nanti kita laksanakan. Bila perlu sekarang yuk kan itu. Nah itu namanya kalau dalam kita kalau satu orang dua orang doa, kalau banyak orang sudah ratusan ribu itu namanya istighosah kan itu. Kalau mungkin melihat kemarin di apa namanya Ijis sama itu ya, berapa juta orang kan itu sampai mereka berangkatnya tuh bukan hari Minggunya, bukan hari Sabtunya, bukan Jumatnya, dari mulai hari Kamis sudah berangkat kan itu. Tapi ya tetap nggak muat kan itu, tetap nggak muat kan itu. Itu namanya ketika berdoa itu namanya istighosah. Semua satu harapan, satu tujuan, jadi itu istighosah namanya. Jadi doa itu kalau orang banyak namanya istighosah. Maka kita dalam sholat istisqa atau sholat khusuf perlu menghadirkan semua orang minan nisa'i war rijali wal wildan. Jadi perempuan, laki-laki termasuk anak semua ajak bareng-bareng sholat gerhana kan itu. Walaupun memang ya kadang-kadang kalau terjadi gerhananya tengah malam itu ya ada nggak yang pengumuman itu kan kayak pengumuman menakutkan itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu semua dengerin innalillahi kan itu biasa begitu. Tapi kalau tengah malam begitu bapak-bapak ibu-ibu sekarang terjadi gerhana bulan kan itu ya kayaknya nasin tangi udah gue nekut ya kan lamun jam biasanya kalau gerhana bulan terjadinya tengah malam ya karena tanggal 15 ke atas itu ya memang bulannya adanya sudah malam. Kalau sudah tanggal 15 ke atas kan itu. Kalau tanggal awal-awal masih sore ya paling berapa jam sudah hilang kan itu. Tapi kalau sudah 15 ke atas itu ya adanya malam, bahkan terjadi bisa jadi jam 1 kan itu. Mungkinkah di antara kita bisa pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu hari ini saat ini terjadi gerhana bulan, mari kita bangun sholat gerhana. Nah, sintekur gitu Pak, kan gitu ya. Dibangunin semua lewat pengeras suara, ada yang datang nggak kan itu. Jadi ya karena kalau gerhana bulan biasanya terjadinya malam kan tuh. Kalau gerhana matahari siang kan itu. Baik, jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang kita sampaikan. Jadi hadisnya banyak, cuman ya intinya sama tentang dianjurkan untuk sholat gerhana matahari atau gerhana bulan dengan cara seperti itu, 2 rakaat ya, tapi rukunya 2 kali, sholatnya lama. Jadi rakaat pertama berdiri pertama bacaannya lama, kemudian ruku, bangun dari ruku berdiri lagi, Fatihah lagi, baca surat lagi, lama lagi, dan rukunya juga lama, sujudnya juga lama kan itu. Kenapa dilama-lamain? Dalam rangka nunggu proses normalnya kembali matahari yang sedang terjadi gerhana. Terus itu walaupun mungkin setelah sholat ada satu orang keluar melihat ya sudah seberapa persen perubahannya kan itu. Terus ditambah dengan banyak doa, banyak istighfar, itu banyak takbir dan juga ya bersedekah kan itu. Kenapa? Karena ini ya kita minta perlindungan pada Allah jangan sampai terjadi semacam itu terjadi pada diri kita. Mohon perlindungan pada Allah dengan berbagai kegiatan ubudiyah, termasuk dalamnya ada istighfar, ada sedekah kan itu. Itu mungkin kita sampaikan. Cukup ya, nggak ada pertanyaan. Hah? Khutbahnya ada di hadis sebelum, di hadis yang akan datang. Ada khutbahnya. Jadi setelah itu baru khutbah. Jadi kalau di hadis-hadis itu belum disebut khutbahnya, tapi ada di hadis yang akan datang babul khutbati fil kusufi, bab khutbah dan termasuk jahar dan kusuf gitu ya. Ada lagi bab bacaannya jahar dalam gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi
walaupun sholatnya siang gitu ya, tetap harus jaharkan itu. Apalagi sholatnya gerhana bulan malam. Jadi ada sini bab khutbahnya. Jadi khutbah di salat di gerhana. Jadi khutbah itu intinya menyampaikan bahwa ya gerhana ini bukan apa-apa tapi adalah tanda kebesaran Allah. Jadi setelah sholat 2 rakaat baru ada khutbah, habis khutbah baru ya ada sedekah-sedekah. Jadi bab qaulul imam fi khutbatil kusuf amma ba'du. Jadi ada bab khutbahnya. Jadi tetap seperti sholat Id ada disebut khutbah, kayak sholat istisqa juga ada khutbahnya ya, dalam rangka mengingatkan ya, mengingatkan jamaah bahwa kita harus banyak istighfar pada Allah, kita harus banyak berbuat kebaikan, kita harus banyak bersyukur pada Allah, kan itu intinya. Mengingatkan, khutbah itu mengingatkan kepada jamaah agar ya sadar kembali harus menghadap Allah, harus mengingat Allah, kan itu intinya begitu. Jadi ada khutbah setelah sholat selesai 2 rakaat, kan itu mengingatkan kepada jamaahnya bahwa sampaikan gerhana ini kebesaran Allah, bukan ada apa-apa dengan kejadian alam gitu. Bukan kalau terjadi gerhana tanggal 13 Februari itu umpamanya gitu. Kalau terjadi gerhana matahari tanggal 14 Februari, 13 besok, kan itu akan ada apa tanggal 14 besok, kan itu. Kan itu ya, seandainya terjadi gerhana tanggal 13 Februari, gerhana matahari, oh ini tanda-tanda apa nih, besok 14 ini akan apa yang terjadi, kan itu. Nggak usah dicari-cari, kan itu kejadian ya, nggak usah diajar seperti apa dicari, yang akan datanya kita banyak istighfar, kita banyak bersedekah, kan itu. Kita mohon perlindungan dari kejahatannya dan minta kebaikan-kebaikannya. Itu mungkin kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.